Apakah calon wakil presiden memiliki pengaruh yang signifikan terhadap elektabilitas para calon presiden? Dan siapa saja tokoh yang selama ini beredar yang mungkin mengangkat atau menaikkan suara nama-nama calon presiden yang selama ini disebut oleh media atau para pengamat? Kita akan membahas topik ini dalam bedah politik kali ini. Dan tentu saja bersama dengan tuan rumah bedah politik SMRC TV, Profesor Saiful Mujani. Pak Saiful, dalam beberapa survei 2 tahun terakhir inilah kita menemukan ada 3 tokoh yang sangat populer dan secara konsisten berada di paling atas. Ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dan ini kemudian disebut oleh banyak pihak kemungkinan bisa membentuk 3 poros pasangan calon presiden. Tetapi persoalannya 3 nama ini juga sudah disebut-sebut oleh partai politik atau punya kubu partai politik masing-masing. Anies Baswedan sudah ada 3 partai yang mendeklarasikan, kemudian Prabowo Subianto juga sudah membentuk koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di sana ada Gerindra dan PKB. Ganjar juga demikian, sudah semakin intens disebut oleh partai-partai politik termasuk PDIP dan juga beberapa partai di KIB. Tapi persoalan pada 3 calon ini, partai-partai masih membicarakan tentang siapa tokoh yang bisa mendampingi mereka. Dan kalau kita lihat manuver-manuver politik yang dilakukan oleh para elit, termasuk oleh para tokoh ini, kelihatannya mereka sangat berhati-hati dalam menyebut atau menentukan calon wakil presiden ini. Nah, kita akan membicarakan itu, Pak Saiful, seberapa besar sebenarnya pengaruh nama-nama calon wakil presiden itu terhadap elektabilitas para tokoh yang potensial menjadi calon presiden. Terima kasih Bung Saidiman. Kalau kita tarik ke belakang ya, untuk menjawab pertanyaan Anda tadi, seberapa penting sih calon wakil presiden itu untuk memenangkan pasangannya nanti kalau mereka berpasangan di dalam pemilihan presiden. Kita waktu studi-studi sebelumnya belum mendalami soal efek dari wakil ini. Tapi ada beberapa indikasi yang menarik. Setidaknya di dalam Pilpres 2009 kita menemukan ada pasangan yang betul-betul tidak mempertimbangkan keragaman kultural, keragaman agama, atau kita sebut sebagai keragaman sosiologis di antara pemilih Indonesia. Keragaman sosiologis itu bisa di dalamnya adalah keragaman cara beragama, agamanya itu sendiri, Muslim dan non-Muslim misalnya, Islam dan non-Islam. Atau di dalam Islam sendiri ada varian yang santri dan abangan, ada yang di antara yang santri ada yang tradisionalis, dan ada yang modernis, sering secara tradisional di kalangan para pengamat politik Indonesia menggunakan istilah-istilah itu. Jadi di dalamnya ada keragaman. Tapi dalam pemilu 2009 dulu kita punya pengalaman unsur-unsur sosiologis itu kurang dihitung. Kenapa? Karena waktu itu ada pasangan yang memenangkan Pilpres 2009, yaitu pasangan Pak SBY dengan Pak Budiono waktu itu. Kita tahu bahwa Pak SBY orang Pacitan, Pak Budiono orang Blitar. Jadi kurang lebih itu bertetangga lah. Sama-sama Jawa Timur. Jawa Timurnya pun itu daerah Mataraman. Nah, kira-kira begitu ya. Bukan daerah Tapal Kuda. Secara tradisional, kalau kita menggunakan istilah ilmu politik lama, itu daerah Abangan. Abangan ya. Atau daerah Priai, sebutlah begitu ya. Bukan daerah santri. Daerah santri ini banyak orang NU ya, daerah Tapal Kuda itu. Nah, pada pemilihan presiden 2009 itu, Pak SBY memilih Pak Budiono. Yang tetangganya kurang lebih seperti itu antara Blitar sama Pacitan, ya kan? Subkulturnya sama-sama Muslim, tapi Muslim subkulturnya mungkin walaupun tidak persis sama, kalau menggunakan istilah lama itu sama-sama abangan.
bukan orang NU gitu ya, bukan orang Muhammadiyah juga gitu ya. Jadi dalam soal itu nggak berlaku. Nah, tapi Pak SBY mengambil Pak Bud. Pertimbangannya mungkin melihat Pak Bud sebagai karena alasan kompetensi, ingin pembangunan ekonomi lebih kuat pada masa Pak SBY waktu itu. Nah, oleh karena itu kemudian Pak Bud diambil dengan mengabaikan unsur sosiologis tadi. Nah, itu banyak dikritik waktu itu. Banyak yang yakin itu tidak akan berhasil karena kata Pak Amin Rais itu tidak sesuai dengan kebiasaan pakem politik gitu ya, pakem politik Indonesia kira-kira begitu dalam melakukan pemilihan wakil yang dilakukan oleh Pak SBY waktu itu. Tapi kita melihat hasilnya kan, Pak SBY dan Pak Budiono menang satu putaran waktu itu, 60-an% kurang lebih seperti itu. Nah, itu pertama. Pengalaman yang kedua juga adalah kita lompat ke 2019 ya. Nah, sama kasusnya Pak SBY itu ketika 2009 itu posisinya sebagai incumbent. Nah, kita melihat perbandingan yang sama juga Pak Jokowi 2019 mengambil Pak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya gitu ya. Dan posisi Pak Jokowi incumbent waktu itu. Dan kita tidak ada yang membayangkan Pak Ma'ruf Amin akan jadi calon wakil presiden waktu itu. Tapi itu happen, itu terjadi gitu ya. Dan kita lihat hasilnya pasangan ini memenangkan Pilpres 2019 yang lalu. Bahkan Pak Jokowi tidak terlalu bisa berharap pada Pak Ma'ruf Amin dari kampung Pak Ma'ruf Amin sendiri, dari Banten misalnya. Nah, Pak Ma'ruf Amin berasal dari Banten, tapi di Banten pasangan ini kalah telak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu artinya apa? Artinya unsur wakil tidak terlalu penting nampaknya ya. Kalau dilihat dari dua kasus ini, kasus 2009 dan kasus 2019, kira-kira kayak begitu. Tapi orang sampai hari ini masih banyak membicarakan bahwa wakil itu penting, ya. Nah, oleh karena itu kita dalam konteks ini ingin mempelajari apa betul memang wakil itu penting untuk memenangkan Pilpres ketika mereka berpasangan nanti gitu ya. Apakah si wakil ini akan memperkuat yang nomor satu atau tidak? Kira-kira kayak begitu. Apalagi di dalam pengamatan kita menjelang 2024 ini. Ada 3 nama kan yang bersaing cukup kompetitif begitu, dan bahkan ada di antaranya yang sangat dekat, kira-kira begitu, dan tidak ada satupun yang udah mendapatkan 50%. Oleh karena itu semua calon ini tentu berharap ada kenaikan lagi kan begitu. Bagaimana caranya untuk menaikkan itu? Salah satu yang dipikirkan adalah calonnya yang bisa memperkuat yang nomor satu untuk memenangkan pasangan itu nanti kalau jadi kan kira-kira kayak begitu. Apakah itu bisa sang wakil membantu nomor satu untuk memenangkan Pilpres, itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab itu, Bung Saidiman, kita punya studi eksperimental. Eksperimental itu artinya ingin melihat hubungan kausal antara si wakil dengan hasil dari Pilpres itu sendiri, kira-kira kayak begitu. Nah, kalau yang jadi sebab itu adalah wakil, maka akibatnya adalah hasil ketika wakil itu nama itu dimasukkan di dalam simulasi kita. Nah, oleh karena itu dalam studi eksperimental ada yang menjadi kontrol, jadi tanpa, dan ada yang jadi treatment, ya. Kontrol artinya dia tanpa ada unsur wakil dalam konteks ini, kekuatan elektabilitas 3 calon. Nah, karena kita ingin menguji, pertama ada 3 calon yang paling kuat setidak-tidak menurut versi pemilih. Nah, jadi 3 calon itu adalah Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo. Nah, kita kemudian memasukkan treatment satu-satu nama yang kemungkinan bisa menjadi wakil. Apakah nama itu bisa mengangkat calon presidennya yang akan dibantu oleh si wakil ini? Itu pertanyaannya. Nah, yang pertama adalah kita mulai melihat
eh, Ganjar melawan Anies dan Prabowo ya. Efek wakil terhadap elektabilitas Ganjar melawan Anies dan melawan Prabowo. Ya, pertama adalah kita di sini bicara tentang pertama-tama dalam kontrol Ganjar berhadapan dengan Anies dan Prabowo. Akan dipilih siapa? Kira-kira kayak begitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menarik. Karena apa? Karena di dalam survei eksperimental ini sampel yang sekitar 1.200 yang kita gunakan dalam survei nasional itu dibagi-bagi ke dalam sub-sub variabel sehingga menjadi kecil. Jadi dalam kasus ini untuk pertanyaan kontrol ini jika pemilihan presiden dilaksanakan sekarang dan yang maju sebagai calon adalah Ganjar Pranowo berhadapan dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden? Jawabannya yang paling banyak adalah Ganjar Pranowo 41, yang kedua Prabowo Subianto 29, Anies 23. Sampelnya itu hanya 155. Mirip ya dengan sampel yang besar. Kalau Anda bandingkan dengan rilis sebelumnya ya oleh saudara Denny. Jumlah sampelnya 1.000 lebih. Jadi komposisi ini kurang lebih sama antara sampel yang hanya 155 dengan yang lebih dari 1.000 itu. Itu mengindikasikan bahwa jumlah sampel bukan masalah satu-satunya, gitu ya. Tapi juga yang harus diperhatikan dalam metodologi dalam memilih sampel. Jadi walaupun kecil jumlah sampelnya, kalau dipilih dengan benar, kita akan menemukan komposisi yang kurang lebih sama dengan hasil dari sampel yang besar. Kira-kira kayak begini. Ini menarik gitu ya. Ini sebagai bukti juga bahwa kerja ilmiah bisa seperti ini. Dahsyatnya ilmu pengetahuan. Iya. Itu pertama ya. Ini kontrol. Kemudian kita ingin melihat treatment ya. Nah, sekarang apabila kita ingin melihat efek terhadap Ganjar pertama ya. Nah, apakah Ganjar kalau dipasangkan dengan beberapa nama gitu ya di dalam Pilpres ini berhadapan dengan Anies dan dengan Pak Prabowo gitu ya, apakah Ganjar akan naik suaranya atau akan turun secara signifikan atau tidak signifikan? Kira-kira kayak begitu kan? Nah, setelah kita masukkan, kalau yang tadi yang pertama yang kontrol tidak ada nama wakil. Nah, sekarang ada treatment satu. Treatment pertamanya adalah kita masukkan Erlangga. Kenapa kita memasukkan nama-nama ini? Erlangga, nama-nama ini itu jadi penting dijelaskan, bukan sembarangan gitu ya. Ada dasar pertimbangannya. Kita memasukkan Erlangga karena Erlangga adalah ketua umum partai besar. Besar kedua di DPR setelah PDIP. Kira-kira begitu. Dan sampai hari ini belum diputuskan dia akan menjadi calon presiden atau jadi wakil. Kalau jadi wakil siapa? Gitu kan? Jadi karena modal politik yang besar, dia sebagai ketua Golkar punya peluang yang cukup bagus dia untuk maju setidaknya sebagai wakil. Kalau bukan nomor 1, mungkin jadi nomor 2. Nomor 2 dengan siapa? Bisa dengan Ganjar, bisa dengan Prabowo, atau bisa dengan Anies. 3 yang paling kompetitif tersebut. Nah, itu alasannya kenapa kita pilih Erlangga. Kemudian kita pilih Erik karena Erik melakukan sosialisasi untuk menjadi calon presiden. Kalau tidak jadi calon presiden, mungkin dia jadi wakilnya, dan kita lihat sosialisasinya cukup banyak. Nah, karena itu kita pantas untuk mengetesnya. Nah, dan salah satunya ya Erik adalah menterinya Pak Jokowi, dan mungkin gitu ya jalan cukup terbuka untuk Erik menjadi calon wakil Ganjar, yang Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang dekat dengan Pak Jokowi, kira-kira kayak begitu. Oleh karena itu memasangkan Ganjar dengan Erik ada alasan seperti itu. Berikutnya dengan Khofifah, ada tradisi kalau Ganjar itu dicalonkan dan wakilnya siapa, kita coba Khofifah. Kenapa Khofifah? Pertama adalah karena Khofifah ini gubernur Jawa Timur, provinsi yang besar. Populasi pemilihnya lebih besar daripada Jawa Tengah sendiri. Oleh karena itu Khofifah menjadi penting, dan Khofifah sudah teruji di dalam
kontestasi pemilihan langsung untuk jadi gubernur, gitu ya. Oleh karena itu kita perhatikan Hovifah, satu. Kedua, Hovifah ini tokoh Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi PDI Perjuangan, unsur NU itu sering dihitung. Ya. Jadi Ibu Mega dulu waktu Pilpres pertama mengambil Pak Hasyim Muzadi misalnya sebagai ininya, kemudian Pak Jokowi sendiri yang 2 kali, Pak Yusuf Kalla itu adalah juga tokoh NU, kemudian yang terakhir Pak Ma'ruf Amin juga tokoh NU. Jadi ada unsur itu, tidak ada salahnya kita mempertimbangkan Hovifah. Satu, dia itu adalah seorang gubernur provinsi yang besar di Jawa Timur. Kedua adalah tokoh NU, ketua muslimat gitu, yang sangat berpengaruh saya kira, gitu, penting di dalam NU. Oleh karena itu kita masukkan Hovifah, itu alasannya. Hasilnya seperti ini. Jadi komposisinya tidak banyak berbeda kalau Hovifah dimasukkan. Kemudian kita masukkan Mahfud. Mahfud adalah menteri senior, menteri koordinator gitu ya. Di samping juga menteri senior, dia juga bisa disebut sebagai salah satu tokoh NU. Dulu salah satu orang kepercayaan Presiden Abdurrahman Wahid gitu ya. Jadi menghitung Mahfud sebagai wakilnya Ganjar, saya kira ada alasannya. Tapi komposisinya ini hasilnya kurang lebih sama dengan apa? Dengan kontrol tadi ya. Ganjar masih nomor 1, nomor 2 Prabowo, nomor 3 Anies Baswedan. Nah, kemudian Ridwan Kamil, kita coba berpasangan dengan Ganjar. Kenapa Ridwan Kamil? Di antara 3 tokoh, di luar 3 tokoh ini, yang elektabilitasnya lebih tertinggi di luar 3 nama itu, nama pertama Ganjar, kedua Prabowo, ketiga Anies, nomor 4-nya itu adalah Ridwan Kamil. Dan itu cukup konsisten dari survei-survei kita dari waktu ke waktu. Itu satu. Kedua, Ridwan Kamil adalah gubernur provinsi yang pemilihnya terbesar, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau Ridwan Kamil dipertimbangkan, itu masuk akal. Diharapkan Ridwan Kamil memberi amunisi baru, memberi kekuatan baru terhadap Ganjar, kira-kira kayak begitu. Dan ini menariknya apa? Karena dalam analisis kita, Ganjar salah satu kekurangannya itu di wilayah Jawa Barat. Gitu ya. Nah, sementara Ridwan Kamil itu udah terbukti dia menjadi gubernur di Jawa Barat. Diharapkan setidaknya Jawa Barat jangan terlalu lemah untuk Ganjar. Kira-kira begitu. Nah, masukan Ridwan Kamil diharapkan bisa mengangkat suara Ganjar. Tapi hasilnya kita menemukan tidak berbeda banyak dengan kontrol gitu. Yang pertama adalah Ganjar, yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita tadi ada keragaman ya. Hasil efek daripada calon wakil gitu ya, itu ada hasil terhadap Ganjarnya itu beragam, tapi keragamannya itu tidak signifikan secara statistik. Dalam uji statistik kita seperti ini, kita lihat ini bagian p-value ini, ukuran kita biasanya p-value itu paling besar hanya 0,05, itu kesepakatannya kira-kira begitu. Nah, ini banyak sekali. Yang pertama, efek yang pertama itu siapa? Erlangga itu 0,467. Jadi tidak signifikan. Demikian juga yang lain gitu ya. Tidak ada satupun yang mendekati 0,1. Semuanya itu 0,7, 0,2, 0,5, 0,4 dan seterusnya. Jadi secara keseluruhan, nama-nama tadi yang kita sebutkan itu tidak membantu Ganjar. Kalau dilihat dari sisi elektabilitas. Kalau memilih salah satu calon di antara mereka itu pertimbangannya adalah untuk menaikkan elektabilitas Ganjar, itu tidak bisa. Setidaknya menurut hasil penelitian kita pada bulan Maret ini. Nah, Bung Saidon, bisa saja berubah karena ada mobilisasi dan sebagainya dalam ke depan. Tapi sekarang kalau ditanya sekarang, kalau alasannya untuk menaikkan Ganjar, itu tidak bisa. Semua orang-orang ini gitu. Berarti harus mencari alasan lain di luar sekedar elektabilitas. Iya, betul. Jadi kalau mau memilih salah satu di antara orang ini, pertimbangannya bukan untuk menaikkan elektabilitas. Pertimbangannya apa? Misalnya pertimbangannya mungkin leadership, mungkin kompetensi misalnya gitu ya. Mungkin kebutuhan Indonesia ke depan itu aspek apa? Yang Ganjar mungkin merasa butuh penguatan
Ya. Misalnya apa? Mungkin pembangunan ekonomi harus lebih kuat. Nah, di antara nama itu siapa? Misalnya. Nah, itu kan masalah kompetensi, bukan masalah electability kemudian. Jadi jangan tanya sama survei kalau begitu. Ya. Itu cukup tanya sama ahli aja. Di antara orang ini siapa yang paling ahli ekonomi, yang paling ahli tentang infrastruktur, orang yang paling dipercaya oleh partai-partai politik dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan seperti itu bukan tanya mana yang disukai oleh pemilih, mana yang akan dipilih oleh pemilih. Bukan itu pertanyaan. Itu salah kalau menggunakan nama-nama ini gitu ya, diharapkan untuk mengangkat Ganjar elektabilitasnya. Itu untuk kasus Ganjar, Bung Saidiman. Ya, ya. Berikutnya kita ingin melihat elektabilitas Anies ya. Yang tadi adalah apakah Anies bisa dibantu oleh calon-calon yang akan kita sajikan di sini. Demikian juga untuk Prabowo. Nah, sekarang kita lihat untuk Anies gitu ya. Anies itu pertama-tama adalah ini kontrolnya, jadi kurang lebih sama dengan tadi ya. Ya. Yang posisi pertama adalah Ganjar, kedua Prabowo, ketiga Anies. Padahal ini pertanyaan pada responden yang berbeda yang kita tanyakan, gitu ya. Jadi tapi hasilnya kurang lebih sama. Nah, kemudian siapa yang akan membantu Anies sehingga elektabilitasnya naik ketika persaingan terjadi di antara tiga calon presiden ini? Yang pertama kita masukkan adalah satu Airlangga. Airlangga kalau tidak oleh Ganjar, karena dia punya modal, partai politik besar itu, bisa saja dia menerima tawaran sebutlah misalnya oleh Anies, Pak Airlangga dengan saya saja sebagai tawaran dari Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh komunikasi kan gitu kan, itu biasa gitu ya di dalam politik. Jadi mungkin ditawarkan, oke, kalau Anda tidak jadi wakil di sana, dengan kita aja kalau begitu, bisa terjadi begitu, oke. Kemudian yang kencang dibicarakan adalah harapan dari Demokrat. Dia berkoalisi dengan Nasdem dan dengan PKS dengan harapan AHY menjadi wakilnya Anies. Kan itu terbuka, keinginan itu disampaikan ya. Jadi sah kita mempertimbangkan AHY dalam soal ini. Seperti juga kasus Airlangga tadi. Kemudian Aher. Aher ini kader PKS dan ada juga harapan dari PKS agar dipertimbangkan sebagai wakil, itu logis gitu ya. Dan dia juga mantan gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat dan tadi kita udah diskusikan provinsi yang sangat besar pemilihnya, terbesar bahkan. Kemudian Andika banyak dibicarakan juga sebagai bekas Panglima TNI gitu ya, dan mungkin punya kedekatan dengan Nasdem begitu, dan dipertimbangkan supaya jadi wakilnya. Mungkin di sini ada unsur teknokratik dan stabilitas politik yang diharapkan dari Andika. Mungkin itu juga unsur yang sangat penting dipertimbangkan. Kita itu Andika. Berikutnya Khofifah. Khofifah juga dipertimbangkan seperti tadi. Bahkan udah terjadi diskusi yang cukup serius. Ada kader dari Nasdem, Gus Coy kalau tidak salah, yang mengatakan secara terbuka bahwa Khofifah menjadi alternatif untuk jadi wakil Anies. Pertimbangannya juga jelas gitu ya. Seperti tadi butuh mungkin saling mengisi antara Anies. Mungkin Anies kurang kuat di Jawa Timur. Satu, kedua hubungannya dengan NU juga mungkin butuh tokoh NU yang bisa memperkuat Anies dalam hal ini. Tapi mungkin kalau Gus Coy yang bicara, mungkin ada unsur subjektifnya karena Gus Coy adalah kader tokoh NU juga dan politisi walaupun dulunya PKB sekarang di Nasdem. Jadi tapi tidak apa-apa, yang penting faktanya seperti apa gitu ya. Jadi pertimbangan kita kenapa Khofifah masuk. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan dari awal ya, Airlangga dari ini kontrolnya yang pertama adalah Ganjar, yang kita harapkan Aniesnya naik kan gitu. Nah, kemudian ini kontrolnya 22, naik memang ketika dipasang dengan Airlangga. Tapi belum cukup kencang. Ada 24 ke 28. 22 ke 4% ya. 22 ke ini 6%. Tapi margin of error-nya ini 8%. Nah, oleh karena dan itu masih sedikit imbang lah. Ini 3 orang ini jadi imbang. Kalau pasangannya adalah Airlangga. Tapi tidak cukup membuat Anies itu unggul terhadap lawannya. Berikutnya dengan AHY. Nah, ini menarik
Anies juga tidak mengalami kemajuan. Jadi selama ini AHY diharapkan menjadi wakilnya, dan kalau pertimbangannya adalah menaikkan elektabilitas, kalau yang bersaing 3 nama ini itu tidak bisa diharapkan ternyata AHY untuk mengangkat suara Anies Baswedan. Demikian juga dengan Aher. Aher juga tidak membantu. Berikutnya dengan Andika juga tidak membantu. Dan dengan Khofifah juga tidak membantu. Kira-kira begitu ya. Tidak berbeda secara signifikan. Iya, tidak berbeda secara signifikan antara kontrol tadi dengan treatment dimasukkan Khofifah. Ini kira-kira hitungan statistiknya, Bung Saidiman. Maka angka-angkanya ini tidak ada yang kecil dalam hitungan probability values. Mintanya kita lebih 0,05 atau lebih kecil. Ini tidak ada yang lebih kecil dari itu. Oleh karena itu, hasilnya semua nama-nama tadi untuk mendongkrak suara Anies sehingga bisa lebih kompetitif atau bahkan mengalahkan Ganjar dan Prabowo, itu nama-nama itu nampaknya tidak bisa membantu. Seperti halnya nama-nama tadi untuk membantu Ganjar. Tidak ada di antara nama itu yang bisa bantu. Demikian juga nama-nama untuk Anies ini juga tidak ada yang membantu. Bung Saidiman, jadi kemudian di eksperimen yang ketiga, kita ingin, kalau yang tadi adalah efek wakil-wakil untuk Ganjar dan Anies, dan sekarang untuk Prabowo, gitu ya. Nama-namanya itu yang kita masukkan, apakah membantu atau tidak wakil-wakil calon ini. Sebelum itu kita lihat kontrolnya ya, kurang lebih konsisten. Yang pertama Ganjar, yang kedua Prabowo, yang ketiga Pak Anies. Nah, kita masukkan beberapa treatment, beberapa nama untuk calon wakilnya yang diharapkan bisa mengangkat suara Pak Prabowo. Adalah pertama kita masukkan Muhaimin Iskandar. Kenapa Muhaimin Iskandar? Itu nama yang paling banyak disebut, saya kira, dan udah membuat kesepakatan sementara. Kalau belum didaftarkan secara resmi di KPU, semua bisa berubah. Tapi sekarang ini setidaknya udah ada pembicaraan, udah ada koalisi yang disebut koalisi apa? Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya, gitu ya. Dan itu udah ada koalisi itu, walaupun itu belum terdaftar di KPU. Tapi sudah ada sekretariatnya juga. Iya, udah ada sekretariatnya bahkan. Walaupun belum resmi betul di KPU, tapi layaklah dipertimbangkan Caimin, Muhaimin Iskandar ini apakah bisa memperkuat Prabowo untuk memenangkan Pilpres. Nah, itu pertimbangan kenapa Muhaimin masuk. Berikutnya adalah Erlangga. Erlangga lagi karena dia punya punya partai politik yang besar. Jadi oleh berbagai pihak dihitung secara serius supaya bergabung dalam koalisinya ini. Nah, oleh karena itu Erlangga kita masukkan. Berikutnya juga Khofifah, pertimbangannya sama tadi. Prabowo mungkin membutuhkan tokoh NU dan tokoh wilayah yang luas dalam hal ini. Oleh karena itu Khofifah kita masukkan. Di samping Caimin sendiri, Caimin kurang lebih sama subkulturnya dengan Khofifah, ya, dari NU dan politisi dan dari Jawa Timur sama-sama, gitu ya. Dan Pak Mahfud sama pertimbangannya tadi, ya, dia adalah tokoh NU juga, gitu ya, dan nasional, cukup senior, dan saya kira salah satu menteri yang menonjol juga, gitu ya, di dalam kabinet Pak Jokowi sekarang. Kalau itu dipertimbangkan, saya kira masuk akal. Kemudian Puan, nah ini karena udah lama, ini pembicaraan lama. Puan akan menjadi wakilnya Pak Prabowo, kira-kira kayak begitu. Kita pertimbangkan, memasukkan untuk membantu Pak Prabowo Subianto bersaing dengan Anies dan Ganjar Pranowo. Nah, kita lihat hasilnya tadi ya, nama-nama itu. Kontrolnya adalah Pak Prabowo itu 27. Ketika dimasukkan Muhaimin Iskandar menjadi 34. Jadi ada kenaikan 7%. Ini di masih dalam margin of error 8%, Bung Saidiman, ya. Walaupun ada perubahan, tapi tidak signifikan secara statistik. Prabowo dengan Erlangga jadi 18, ya, menurun. Yang tadinya dari 27 menjadi 18. Oke.
Kemudian Hovifah jadi 25, yang kontrolnya tadi 27, tidak berbeda secara signifikan. Kemudian kita maksud Pak Mahfud jadi 31, gitu ya, menjadi kurang lebih seimbang dengan calon-calon yang lainnya. Yang tadinya Pak Prabowo itu di bawah Pak Ganjar gitu ya. Jadi menarik ini, Prabowo Subianto dengan Mahfud jadi 31. Tapi ini pun dengan margin of error 8% belum begitu signifikan. Berikutnya dengan Puan jadi 25, dari tadi kontrolnya 27, jadi kurang lebih sama gitu ya, 25. Tidak signifikan perubahannya. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada satupun di antara nama-nama itu juga sama kasusnya untuk Anies, kasusnya untuk Ganjar. Calon wakil mereka kalau bersaing 3 nama ini, Ganjar, Prabowo dan Anies, nama-nama yang dicoba diharapkan bisa mendongkrak suara mereka dalam kontestasi Pilpres ini, ternyata secara empiris nama-nama tadi tidak bisa membantu. Tidak bisa diharapkan untuk menaikkan Ganjar, tidak bisa diharapkan untuk menaikkan Anies, tidak bisa diharapkan untuk menaikkan Prabowo. Kalau mau merekrut mereka sebagai wakilnya, pertimbangannya bukan elektabilitas. Ya. Seperti saya katakan tadi, pertimbangan yang lain gitu ya. Yang itu juga mungkin tidak kalah pentingnya gitu ya. Mungkin oleh karena itu dalam kasus ini 3 nama Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies semuanya harus bersandar pada dirinya sendiri. Tidak bisa bersandar pada wakilnya untuk membuat mereka kompetitif dalam Pilpres nanti. Saya kira fakta ini cukup konsisten dengan pengalaman Pilpres kita selama ini. Gitu ya. Jadi kita lihat kasus Pak SBY, kita lihat kasus Pak Jokowi gitu ya, yang lebih mengandalkan pada kekuatan dirinya secara elektoral gitu ya. Tidak terlalu banyak mengharapkan pada wakilnya. Jadi kalau yang utama adalah nomor satunya yang harus kuat. Nomor 2, dalam kenyataannya namanya wakil. Seharusnya wakil itu kan tidak terlalu penting, kecuali dalam keadaan darurat, ya kan? Dan kita normalnya mengharapkan tidak terjadi keadaan darurat itu. Begitu Bung Saidiman. Dan jadi, publik menangkap itu ya dengan baik ya, bahwa selama ini wakil presiden itu sebenarnya tidak terlalu banyak punya peran ya, di masyarakat. Betul. Ya, dan yang lebih penting dari itu adalah bahwa di kalangan media, di kalangan elit, di kalangan pengamat kan banyak bicara tentang pentingnya wakil. Iya kan? Kalau Anda perhatikan. Ya. Data empiris ini menunjukkan itu tidak penting. Ya. Itu hanya kira-kira saja yang tidak punya dasar empiris untuk mengatakan bahwa wakil itu penting. Padahal pengalaman Pilpres kita selama ini, ya kita tahu walaupun belum ada bukti yang kuat secara empiris, kita tahu bahwa wakil itu tidak menentukan di dalam kontestasi elektoral. Yang menentukan itu nomor 1. Jadi lupakanlah soal wakil itu dari sisi elektability mereka. Ya. Pertimbangkan dari aspek yang lain mungkin, bukan dari aspek elektability untuk memenangkan Pilpres. Kompetensi mungkin, ada unsur tertentu yang bukan aspek electability yang dimiliki oleh seseorang untuk jadi wakilnya, itu mungkin yang harus dipertimbangkan, bukan unsur electability. Baik, jadi jelas sekali ya dari data empiris yang ditemukan oleh SMRC bahwa ternyata tokoh-tokoh yang beredar selama ini yang disebut-sebut potensial untuk menjadi calon wakil presiden atau dipertimbangkan untuk menjadi calon wakil presiden. Sejauh ini jika calonnya ada 3, ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, itu tidak memiliki efek secara signifikan kepada 3 calon itu jika tokoh-tokoh itu dicalonkan sebagai wakil presiden. Yang terpenting adalah capresnya, bukan nama cawapres. Saya kira demikian, terima kasih. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik SMRC TV berikutnya.